Selain itu, peraturan ini juga memberikan penegasan atas pentingnya peranan BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah desa. Sayangnya, tidak semua anggota BPD memahami dengan baik tugas, kewajiban, fungsi, bahkan wewenangnya sebagai anggota BPD. Yang paling menyedihkan lagi adalah bahwa masih ada anggota BPD yang menganggap BPD sebagai bawahan kepala desa. Alih-alih mengawasi kepala desa, BPD justru diawasi oleh kepala desa. Sobat YouTube, apakah sobat adalah warga desa yang satu ketika ingin mengetahui RAP pembangunan di desa? Atau bahkan sobat YouTube adalah seorang BPD yang kesulitan untuk mendapatkan RAP sehingga proses pengawasan yang Anda lakukan tidak dapat berjalan dengan baik. Apa itu RAP? RAP adalah kepanjangan dari Rencana Anggaran dan Biaya. Dalam tata kelola keuangan desa, RAP merupakan lampiran dari peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes yang berisi rincian biaya dari semua belanja desa dengan sedetil-detilnya, di mana semua belanja pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa disandarkan pada isi dari dokumen ini. Belanja yang tidak sesuai dengan isi dokumen RAP merupakan penyimpangan yang dapat berakibat pada tidak tercapainya kualitas pekerjaan atau kegiatan yang direncanakan. Kenyataannya, RAP kegiatan desa pada umumnya dirancang untuk mendukung penyimpangan dalam pelaksanaannya. Markup harga satuan seolah-olah sudah menjadi kewajiban dalam perencanaan anggaran. Miris memang, mengingat semua dokumen RAP yang merupakan penjabaran dari APBDes nyatanya sudah melalui tahapan evaluasi pada instansi berwenang. Sebagai salah satu dokumen perencanaan, RAP juga menjadi data acuan paling utama dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan desa, di samping draft atau gambar rencana, sehingga bahkan proses audit oleh inspektorat tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa dokumen ini. Dalam hubungan dengan pengawasan pembangunan desa oleh masyarakat desa, RAP seharusnya memiliki fungsi yang lebih besar daripada fungsi RAP dalam pengawasan teknokratis oleh Inspektorat Kabupaten yang bersifat pasif represif. Dalam Permen Desa nomor 21 tahun 2020, pasal 93 ayat 2 berbunyi, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimaksudkan untuk memastikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dikelola sesuai rencana yang ditetapkan. Kemudian pada pasal 94 ayat 1, pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 1 huruf A dilakukan oleh masyarakat desa. Ini menegaskan hak masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi proses pembangunan desa. Pasal 94 ayat 3 berbunyi, dalam hal masyarakat desa menemukan adanya kinerja pengelola pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat desa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada BPD dan atau menyampaikan aspirasi secara tidak langsung melalui kotak pengaduan. Mengacu pada peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan partisipatif oleh masyarakat seharusnya dilakukan secara aktif preventif. Dengan kata lain, masyarakat harusnya dapat mengawasi secara langsung pada tempat pekerjaan atau kegiatan desa itu dilakukan, sehingga jika ditemukan penyimpangan dapat langsung dilakukan upaya perbaikan. Selain itu, peraturan ini juga memberikan penegasan atas pentingnya peranan BPD dalam pengawasan kinerja pemerintah desa. Sayangnya, tidak semua anggota BPD memahami dengan baik tugas, kewajiban, fungsi, bahkan wewenangnya sebagai anggota BPD. Yang paling menyedihkan lagi adalah bahwa masih ada anggota BPD yang menganggap BPD sebagai bawahan kepala desa. Alih-alih mengawasi kepala desa, BPD justru diawasi oleh kepala desa.
Demikian Sobat YouTube informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai warga desa dan BBD untuk tahu bagaimana mengawasi program pembangunan dengan melihat RAB di desa masing-masing. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.